Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya untuk Pendeta Yakub dan Bu Esther, dan juga mungkin ada beberapa rekan, saya tidak tahu apakah ada dari yayasan maupun dari mitra, serta kakak-kakak senior saya yang sudah lama tidak berjumpa, maupun yang sebaya dengan saya seangkatan, maupun rekan-rekan adik angkatan. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali. Semoga pertemuan ini bukan hanya menambah di dalam daftar rangkaian perayaan Natal yang sudah panjang, ya mungkin sejak bulan Desember sampai awal Januari, ini ketambahan lagi, ya. Tetapi setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, kita selalu menyatakan kerinduan untuk disegarkan. Nah, kita rindu supaya Tuhan juga berbelas kasihan kepada kita, memberikan kita kesegaran. Karena sesungguhnya berita Natal atau firman Tuhan itu kita butuhkan setiap hari. Sepanjang tahun, bukan hanya 1 tahun sekali, atau 1 tahun 5-6 kali setiap bulan Desember. Itulah sebabnya, saudaraku, dengan kesadaran bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang sangat mudah untuk berpikir kembali terfokus kepada kedagingan, kita datang kepada Tuhan, kita mohon. Tuhan boleh menyegarkan kita kembali dengan firman-Nya yang kekal, yang jauh melampaui akal pikiran manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu, kami sungguh-sungguh Tuhan rindu, supaya di dalam pertemuan kami pada malam hari ini, Tuhan Kau berkenan berbicara kepada kami masing-masing di dalam konteks dan situasi kami. Kami rindu Tuhan Engkau kembali menjamah kami, merefresh, menyegarkan kami kembali, dan biarlah kami boleh menyentuh walau sedikit kekekalan itu. Dan kami rindu Engkau menyentuh hati dan jiwa kami dengan firman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu berharga, kairos yang Tuhan berikan di tengah-tengah Kronos ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mau serahkan, alaskan doa kami yang jauh dari sempurna. Berfirmanlah kepada kami, pakailah hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah God turns fear into joy. Mestinya ya, God turns great fear into great joy. Tapi kepanjangan, jadi disingkat ya. Nah, saya akan mengambil teks kisah Natal mengenai para gembala yang tercatat di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudaraku, saya yakin kita sudah membaca teks ini berulang-ulang, apalagi kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Tetapi biarlah firman ini kembali membuka mata kita. Mari kita membaca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Jikalau saudara membawa Alkitab, silakan membukanya. Saya pikir saya akan membacanya cukup lengkap ya sampai ke ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar, meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Kristus, Tuhan yang kau nanti-nantikan itu di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam tiba. Ketika malaikat usai membicarakan hal ini, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, yaitu bahwa dia adalah Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat bagi segala bangsa. Dan ketika mereka melihatnya, ya, mereka memberitahukannya. Dan tentang apa yang dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, menghafal, tetapi merenungkan, menggapai Tuhan, mendengarkan suaranya, dan hidupnya diubah olehnya. Saudaraku, Oscar Wilde, seorang pujangga, mengatakan satu kalimat yang penting. Dia berkata seperti ini, every saint has a past and every sinner has a future. Setiap orang kudus mempunyai masa lalu, setiap orang berdosa mempunyai masa depan. Ini tentu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Every saint has a past, every sinner has a future. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita sehari-hari, banyak rekan-rekan di sini yang mempelajari psikologi, kita mempelajari apa itu fear, worry, afraid, ya. Tetapi secara sederhana, secara singkat, saya katakan ada minimal, saya tidak membatasi, tetapi minimal itu ada 3 alasan mengapa seseorang mengalami takut. Selain karena masalah neurotik, masalah yang lain-lain, saudaraku, ada minimal ada 3. Yang pertama, ketakutan itu disebabkan oleh karena masa lalu. Kehidupan gelap di masa lalu, mungkin trauma-trauma tertentu. Anak saya satu kali waktu berenang di lingkungan apartemen, dia masuk dalam ruang ganti dan dia kaget melihat spider, laba-laba. Sejak itu dia tidak berani sama laba-laba, traumatis. Padahal tidak gigit, tidak apa-apa. Kadang-kadang tidak bisa dijelaskan dengan reason, dengan rasio, tapi itu terjadi. Nah, mungkin kehidupan di masa lalu ini juga range-nya itu besar, ya, dari yang sangat traumatis sampai hal-hal yang mungkin sifatnya remeh. Tetapi banyak hal di masa lalu yang bisa menyebabkan seorang itu mengalami rasa takut. Rasa takut melihat sosok yang dengan kepribadian yang mirip dengan yang selama ini menghantui dia, misalnya. Kepribadian-kepribadian yang mirip membangkitkan memori-memori negatif, sehingga orang bisa takut. Nah, ini ketakutan yang saya kategorikan yang disebabkan oleh karena hidup di masa lampau. Ketakutan yang kedua, penyebab ketakutan yang kedua itu adalah kesadaran akan diri yang tidak berdaya di masa kini. Misalnya di masa pandemi ini, dia menyadari, waduh, ternyata saya ini usaha saya fail, bangkrut. Tidak banyak yang saya bisa lakukan ketika semua jaring-jaring pengaman itu lenyap seperti jaring laba-laba yang tidak terlalu kuat itu. Saya hopeless, saya takut. Saya takut, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kalau saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu? Bagaimana kalau saya terjangkit infeksi dan seterusnya? Nah, ini ketakutan karena ketidakberdayaan di masa kini. Ada pula ketakutan karena kekhawatiran akan apa yang mungkin terjadi di masa depan.
Ya, banyak orang takut tentang hal ini. Bagaimana kalau nanti ada pencuri masuk ke rumah saya? Bagaimana nanti kalau saya mendapati ternyata suami atau istri saya tidak seperti yang saya bayangkan dan mereka melakukan ternyata apa yang orang-orang dunia lakukan. Padahal selama ini kita pikirkan hal-hal yang baik. Nah, ini ketakutan karena kekhawatiran akan masa depan. Nah, saudaraku, tentu ada masih banyak beberapa macam penyebab ketakutan yang lain. Tetapi apa yang dimaksud dengan God turns fear into joy? Apa artinya bahwa Allah berkata lewat berita Natal ini, jangan khawatir, jangan takut. Aku memberitakan kepadamu sebuah kesukaan yang besar. Nah, saudara, kita melihat dari kisah dengan para gembala ini, bahwa ternyata di akhir kisah ini kita melihat para gembala ini diubah oleh Tuhan dari orang-orang yang dipenuhi oleh ketakutan, bukan takut biasa, bukan ketakutan yang wajar, tapi dipenuhi oleh ketakutan, seolah-olah hidupnya melayani ketakutan, sekarang menjadi melayani Allah. Seperti apa? Saudaraku, apa yang Allah lakukan sehingga mengubah hidup para gembala ini? Para gembala yang sederhana ini. Nah, saudara, kita melihat pertama yang Allah lakukan untuk turning fear into joy. Saudara perhatikan bahwa Allah hadir di dalam kegelapan kehidupan orang-orang yang takut itu. Saudara perhatikan di ayat yang ke-8, di sana disebutkan di daerah itu, di padang gembala, di padang rumput Efata itu, saudaraku ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudaraku, ada beberapa fakta kalau kita mau gali sedikit lebih lanjut, khususnya mengenai profesi tentang seorang gembala. Profesi seorang gembala ini ternyata di dalam sejarah itu berubah signifikansinya dari zaman ke zaman. Kita melihat di Perjanjian Lama, ketika orang-orang Israel itu masih belum menetap di Kanaan, saudaraku, menjadi seorang gembala itu sesuatu privilege, hak istimewa yang besar. Bahkan dikatakan Abraham itu bosnya para gembala. Ya, Abraham sendiri menggembalakan. Banyak sekali kawanan ternak dibantu oleh gembala-gembala upahan yang lain. Karena hidup mereka itu nomadik. Mereka pindah-pindah. Sehingga kalau pindah-pindah tidak menetap, maka yang menjadi sumber makanan itu adalah hewan. Ya, protein hewani. Itulah sebabnya profesi gembala itu sangat dibutuhkan di tengah masyarakat seperti itu. Tetapi, saudaraku, begitu sampai di Mesir, nah saudara bisa memperhatikan apa konteks di Mesir, misalnya Kejadian 46 ayat 46 ayat 34. Di sana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya pada bangsa-bangsa itu, nanti kalau kamu ditanyain Firaun, pekerjaanmu apa? Katakanlah bahwa engkau adalah gembala-gembala. Sehingga engkau diizinkan untuk hidup di Goshen. Karena apa? Bagi orang Mesir, kehidupan seorang gembala itu sesuatu yang menjijikkan. Nah, di sana dikatakan sesuatu yang keji, kekejian bagi orang Mesir. Ini profesi gembala. Saudara. Mengapa? Karena orang Mesir sudah established. Orang Mesir dengan established, khususnya mereka yang ada di Sungai Nil, itu mereka sudah agrikultura. Nah, dalam agrikultura berarti hewan-hewan itu bukan satu-satunya lagi sumber makanan, tetapi justru ragam-ragam makanan-makanan, buah-buahan, dan seterusnya. Nah, bagi mereka justru, orang-orang Mesir paling tidak, saudaraku, gembala-gembala ini mempunyai profesi yang tidak bagus bagi mereka, bagi orang Mesir. Karena mereka bau, mereka meluangkan waktu lebih banyak dengan hewan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sampai di Perjanjian Lama, kita melihat lewat dari Musa di sana, ketika bangsa Israel mulai masuk dalam Kanaan, misalnya kita melihat bahwa anak-anak yang paling kecil biasanya diberikan tugas gembala domba, seperti Daud. Ya. Tetapi itu diberikan kepada Daud karena memang orang tuanya tidak mempunyai, mungkin gembala-gembala yang bisa diupah, keluarga mereka tidak begitu kaya, sehingga pekerjaan-pekerjaan menggembala domba itu diberikan kepada
orang-orang yang paling tidak signifikan, mungkin yang paling muda, yang paling kecil. Nah, saudaraku, sampai akhirnya sampai di Perjanjian Baru kita melihat bahwa gembala-gembala ini bahkan dianggap sebagai orang-orang yang tersingkirkan, tidak memiliki privilege, mereka bau, mereka najis, selalu bersentuhan dengan binatang, mereka harus menyucikan diri berulang-ulang setelah kalau mereka ingin datang ke bait Allah, dan seterusnya. Ada banyak sekali ritual yang panjang, ya, sehingga tidak banyak orang mau menjadi gembala. Mereka yang menjadi gembala biasanya mereka yang unfortunate, ya, tidak mempunyai keahlian yang lain, mereka tidak kurang begitu pintar, ya, dan bahkan saudaraku lewat dokumen-dokumen para rabi dikatakan bahwa para gembala ini tidak bisa menjadi saksi di dalam pengadilan, kesaksian mereka itu tidak sah karena mereka ini mempunyai kebiasaan gosip, bukan orang yang terpelajar, mudah terombang-ambingkan, dan seterusnya, bahkan ya ada dosa-dosa yang lain lagi. Ada bahaya. Jadi mereka ini sebenarnya bukan hanya bekerja di waktu malam, tetapi sebenarnya hidup mereka itu adalah malam yang gelap. Keseluruhan hidup mereka. Jadi mereka mengalami bukannya kegelapan malam secara natural, tapi mereka juga mengalami kegelapan sosial, kegelapan individual, kegelapan spiritual. Mereka tidak terpelajar, tidak mengerti firman Tuhan, dan seterusnya. Tetapi justru pada malam itu, Tuhan bahkan hadir kepada mereka. It's something amazing. Saudaraku, Allah tidak hanya hadir untuk Raja Herodes, orang-orang yang ada di istana, bahkan guru-guru kitab suci, ahli Taurat. Tetapi Allah bahkan hadir kepada gembala-gembala yang dibuang oleh masyarakat. Ini satu fakta, berita Natal yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara bandingkan dengan Maria dan Yusuf yang hanya bisa mempersembahkan burung merpati, mereka juga orang miskin. Zakaria dan Elisabet, saudara masih ingat apa yang Elisabet katakan? Tuhan melepaskan kami dari aib. Tuhan hadir kepada orang-orang yang memiliki aib, ya, orang-orang yang dianggap beraib bagi masyarakat. Simeon dan Hana lanjut usia, tidak memiliki banyak lagi suara dan posisi di masyarakat, tetapi Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Termasuk para Majus, orang yang dianggap kafir oleh orang Israel. Tuhan hadir kepada orang-orang marginal ini. Nah, saudaraku, ayat 9 mengatakan, lalu mereka ketakutan. Ya. Tuhan tiba-tiba datang di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat-sangat ketakutan. Nah, kata sangat ketakutan ini sebenarnya sebuah kata yang terlalu menyederhanakan. Kalau dalam bahasa aslinya itu fear, a great fear. Fear, a great fear. Jadi ketakutannya itu bukan sangat, tetapi double-double takut. Saya tidak bisa membayangkan kalau suatu saat ya kita lagi tidur, tiba-tiba dari perang menyilaukan, padahal kita tahu tengah malam, dan waktu kita bangun ternyata saudaraku itu adalah malaikat. Saya tidak tahu apa yang akan menjadi respons kita ya. Tergantung film yang kita tonton, jangan-jangan. Saudaraku, tapi saya membayangkan gembala-gembala itu takut karena, aduh cilaka, mati aku, dosaku ketahuan. Waduh cilaka, ini aku tidak sempat berbuat baik kepada orang tuaku. Waduh cilaka, aku tidak sempat mengaku dosa. Aku sekarang sudah bertemu dengan Tuhan. Waduh cilaka, waduh mereka fear, a great fear. Tetapi saudaraku, Tuhan hadir kepada mereka. Dan bahkan mereka mendengar langsung dari malaikat yang berkata, jangan takut, jangan takut. Saudaraku, ini hal yang pertama yang Tuhan lakukan kepada para gembala yang hidup dalam kegelapan. Yaitu Allah mencari mereka yang terhilang di dalam kegelapan. Yang kedua, saudara, Allah menyatakan diri, Allah bukan mencari, tapi Allah menyatakan diri berulang kali dan di dalam berbagai cara. Saudara perhatikan di sini, pertama ayat 9 Allah mengirimkan malaikatnya, satu malaikat. Ayat 10-12 melalui malaikat yang satu itu Allah memberikan firman-Nya. Dan para gembala ini menyadari seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Berarti apa yang dikatakan malaikat itu apa yang dikatakan Tuhan. Mereka menerimanya. Allah memberikan firman-Nya kepada mereka.
Dan ayat 13, Allah mengirimkan bala tentara surga banyak sekali. Mungkin satu kompi, mungkin ratusan, saudaraku. Memenuhi langit yang dipenuhi dengan sinar kemuliaan Tuhan itu. Nah, mereka justru menjadi penikmat paduan suara yang paling indah yang manusia bisa dengarkan. Yang sebenarnya hanya konsumsi orang-orang yang ada di surga, saudaraku. Konsumsi Allah di surga, tapi mereka mendapatkan privilege itu. Nah, ayat 14, Allah mengirimkan kesaksian para malaikat yang menyanyi memuji Tuhan. Wah, dahsyat, saudara. Jadi Allah itu tidak cuma memberikan mereka satu penyataan, satu wahyu. Allah memberikan berkali-kali. Dan ini mengingatkan kita akan Ibrani pasal 1 ayat 1-2. Di sana dikatakan, sebab sejak dulu kala, ya Allah itu berulang kali dan dalam berbagai cara menyatakan kepada kita, memperkenalkan dirinya. Dan pada zaman akhir, menyatakan lewat Yesus Kristus, Anak yang tunggal. Nah, saudaraku, Allah itu berkali-kali, termasuk saudara dan saya, dalam memperingati Natal aja berkali-kali dalam satu tahun, apalagi kita sudah puluhan tahun berkali-kali. Dan di dalam berbagai cara, bukan hanya dalam event tertentu, bahkan setiap hari. Allah menyapa kita dengan wahyu umumnya. Allah menyapa kita dengan wahyu khususnya. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar lewat khotbah, firman Tuhan yang kita renungkan, yang diingatkan oleh Roh Kudus. Waduh, saudaraku, tidak terhitung, berulang kali. Dan di dalam berbagai macam cara. Pertanyaannya adalah, saya sering berpikir, kenapa ya? Allah itu menyatakan diri berkali-kali. Tapi kok saya ini begitu bebal? Kok saya baca Alkitab tidak ngerti? Kok saya mendengarkan khotbah si A, si B, si C, kok hati saya mengeras? Nah, saudaraku, saya bertanya, padahal Allah itu menyatakan dirinya lewat segala macam cara, sekalipun terbatas. Terbatas oleh alat-alat, tetapi sebenarnya Allah itu tidak terbatas. Nah, saudaraku, saya teringat pada Yesaya 59 ayat 1-2. Di sana dikatakan, bukan telingaku tidak mendengar, bukan tanganku kurang panjang untuk mendengarkan doamu, untuk membantu kamu. Tetapi yang memisahkan kamu dari aku itu adalah dosa-dosamu dan pelanggaranmu, yang membuat aku tersembunyi darimu. Nah, saudara, di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan bahwa yang membuat aku menyembunyikan diri seolah-olah. Tapi itu sebenarnya terjemahnya agak kurang akurat. Jadi sebenarnya yang menyembunyikan diri itu bukan Allah, tetapi dosa-dosa mula, pelanggaran-pelanggaran mula yang menyembunyikan aku darimu. Nah, ini, waduh, saya jadi ingat, saudaraku ya. Saya jadi making sense, saudaraku, bahwa sebenarnya bukan Tuhan itu tidak menyatakan diri di dalam Kronos. Tuhan itu menyatakan diri. Wahyu umum itu continuously diberikan. Dan bahkan, saudaraku, apalagi sekarang dengan HP dalam bentuk digital, ada di kantong kita, tidak pernah jauh dari jangkauan tangan kita, itu kita bisa membuka ayat apapun, saudaraku. Jadi begitu dekat, ya, apalagi dengan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita yang selalu ingin menyingkapkan kebenaran-kebenaran. Jadi sebenarnya bukan Tuhan itu tidak dekat. Nah, namun kita itu butuh belas kasihan Tuhan di dalam kairosnya menyingkapkan kepada kita. Tapi sekali lagi bukan karena Tuhan tidak menyatakan diri, tetapi dosa-dosaku lah, pelanggaran-pelanggaran kita. Itu yang menjauhkan kita dari Allah, yang membuat Allah itu menjadi tersembunyi. Satu kali waktu saya pulang, saya masih tinggal di kampus. Saya pulang apartemen, pulang ke guest house di belakang itu. Kemudian saya mendapati anak saya yang kecil, Jenis, waktu itu masih usia 2,5 tahun, kira-kira 2,5-3 tahun ya. Dia bilang, Papa pulang, Pak, kita main peta umpet, Pak. Nah, saya pernah cerita ini di beberapa kelas saya. Beberapa surat tentu ingatnya. Pak, kita main peta umpet. Oh ya, kamu sudah belajar main peta umpet? Sudah, Pak. Oke, gimana caranya? Ayo, ajarin Papa. Gini, Pak. Nanti ya, Papa ngadep tembok. Ya, dia tunjukin saya. Papa, dia geret saya, Papa ngadep tembok di sini ya. Setelah itu nanti Papa hitung 1 to 10 ya Pak ya. Bisa kan Pak? 1, 2, 3. Oh bisa, Papa bisa. Nah, setelah Papa hitung sampai 10,
nanti Jenis masuk kamar, Jenis sembunyi, Pak. Ya, Jenis sembunyi di atas ranjang di bawah selimut. Oh, kok dikasih tahu, saya pikir ya. Ya, tapi nanti Jenis sembunyi. Nah, setelah Papa hitung selesai, nanti Papa cari-cari Jenis, ya, panggil-panggil nama Jenis. Oke. Nah, nanti kalau Papa nggak ketemu, Jenis nanti keluar dari selimut, Jenis akan kagetin Papa. Nanti Papa harus bilang, kaget, Papa kaget. Oke. Saya tahu cara main dia. Oke. Ya. Oke, sekarang kita mau mulai sekarang. Iya Pak, aku udah siap. Ya udah, saya ngadep tembok, suruh aku ya, ngitung 1 to 10. 1, si Jenis itu buka pintu, ceder, kemudian masuk kamar, duduk gitu, masuk di ranjang, masukkan dirinya di bawah selimut. Selesai saya menghitung sampai 10, sampai 10 ya, supaya permainan itu lebih intens. Saya tidak langsung masuk ke kamar, saudaraku. Saya masih di ruang tamu. Saya panggil, Jenis, kamu ada di mana? Saya pura-pura menggeser sofa itu supaya sampai bunyi krek gitu ya. Kamu jangan-jangan di balik sofa. Loh, tapi tidak ada. Jangan-jangan di balik tirai. Tirainya saya tarik krek gitu ya. Wah, kamu juga tidak ada. Kamu mungkin sembunyi di kamar mandi ya. Saya buka kamar mandi, buka pintunya, ceklek gitu ya. Wah, tapi tidak ada. Waduh, kamu hebat sekali ya bersembunyinya. Kok Papa tidak bisa menemukan kamu? Nah, kemudian, saudaraku, saya mulai masuk kamar. Tapi saya tidak langsung, sekalipun saya tahu itu ada onggoan. Onggoan dengan tubuh dia yang sangat jelas gitu ya, pantatnya mencungul gitu ya. Saya tidak langsung ke sana. Jangan-jangan kamu sembunyi di lemari. Saya buka lemari. Tapi di lemari juga tidak ada. Jangan-jangan di bawah kolong. Ya, tapi di kolong juga tidak ada. Waduh, saya mulai berdiri menghadap dia di depan ranjang itu dan saya berkata, aduh, Jenis kamu di mana ya? Kok saya sulit ya menemukan kamu ya? Nah, dia tahu, saudaraku, itu aba-aba dia harus keluar, saudaraku ya. Nah, pada saat itu dia langsung keluar lompat dari selimut itu, dia berkata, Jenis ada di sini. Nah, itu saatnya saya harus mengatakan apa? Saya tepuk-tepuk dada saya. Kaget. Ya, Papa kaget. Ya, tepuk tangan, lompat-lompat ranjang itu, saudara. Nah, kemudian, aduh, Papa kaget. Nah, kemudian dia berkata, ayo Pak, sekali lagi. Saudaraku, satu malam itu bisa 3-5 kali. Saudaraku, melakukan hal yang sama. Nah, saudaraku itu berjalan begitu rupa, begitu mengasihkan buat anak seumur dia. Nah, sampai akhirnya, saudaraku, kira-kira 3-4 tahun berikutnya ya, ketika dia umur 6, umur 7, saya mulai curious ya. Saya mulai tanya sama dia, Jenis ingat nggak dulu kita pernah main peta umpet? Masih ingat. Kenapa? Papa mau main lagi? Enggak. Papa mau tanya. Apa waktu kamu sembunyi di bawah selimut itu, kamu pikir Papa nggak tahu kamu ada di mana? Ya nggak mungkin lah Papa tahu. Aku aja nggak bisa lihat Papa kok. Waduh, saudara. Saya semakin sadar ya. Waduh, iya ya. Kita itu sering berpikir seperti anak-anak ini. Ya tentu anak-anak ini tidak berdosa, saudaraku ya. Itu karena ignorance mereka, belum waktunya. Tetapi kita itu sengaja mematikan pengetahuan spiritual kita dengan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa kita lihat. Kenapa Tuhan tidak melakukan ini? Kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Nah, ini berarti, saudaraku, kita fail untuk mengintegrasikan pengetahuan iman kita di dalam posisi kita. Kita berpikir bahwa kalau Tuhan itu mengasihi saya mestinya tidak mengalami ini. Ketika kalau Tuhan itu peduli kepada saya mestinya mendapatkan privilege. Mestinya saya tidak kena COVID. Ya. Mestinya orang tua saya tidak meninggal. Mestinya saya tidak harus mengidap penyakit ini dan itu. Waduh, saudaraku, saya tertunduk malu di hadapan Tuhan waktu saya merenungkan bagian ini. Jadi betul, saudaraku, bukan Tuhan tidak menyatakan dirinya, bukan Tuhan tidak menyingkapkan kebenarannya, tetapi saya tidak mau kebenaran Tuhan yang sifatnya kekal, yang jauh melampaui akal budi saya tidak mau. Inilah yang dimaksud dengan dosa-dosamu itu menyembunyikan aku dari hadapan. Tetapi saudaraku, perhatikan di sini, pada saat yang sama Tuhan tidak pernah menyembunyikan diri. Kepada gembala yang menjauh dari Allah, Allah mendekat kepada mereka.
Bukankah Tuhan yang berinisiatif menjumpai mereka di padang belantara itu, di padang rumput Efata yang malam, yang tidak ada orang mau keluar malam-malam hari itu? Bukankah Tuhan membuka diri dan mengajak kita untuk mencarinya? Bukankah Dia yang berkata, mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Saudara, di Natal ini apa yang Anda minta kepada Tuhan? Sudahkah Anda minta? Jangan-jangan, saudaraku, kita mematikan childlike karakter itu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, mintalah. Aku pasti kasih. Tapi aku kasih yang terbaik loh ya. Aku tidak selalu memberi yang kamu minta, tapi aku selalu memberimu yang terbaik. Tapi mintalah, carilah, kamu akan menemukan. Nah, saudaraku, kisah ini menceritakan bahwa terlepas saudara minta, cari, atau ketok, atau saudara tidak meminta, tidak mencari, tidak mengetok, Tuhan itu menyatakan dirinya. Tuhan melampaui kelemahan kita. Dia tidak bekerja sesuai dengan yang kita mau. Dia bekerja sesuai dengan kehendaknya. Kalau konsep agama-agama di dunia ini kan, kalau kamu baik, Tuhan akan baik kepadamu. Kalau kamu nakal, Tuhan akan menghukum kamu. Kalau kamu tidak baik, Tuhan akan tidak baik juga kepadamu. Tapi ini berarti baik atau tidak baiknya Tuhan tergantung pada manusia. Nah, ini konsep agama di dunia, saudaraku. Ya, maka berbuatlah banyak amal supaya amalmu diingat Tuhan. Di satu sisi ada benarnya, tapi sebenarnya Tuhan tidak bergantung kepada perbuatan baik manusia. Karena apa? Dalam Roma 5 ayat 8 itu berkata, Dia bahkan mati, bahkan ketika kita itu masih menjadi musuh-musuh Allah. Tetapi Tuhan itu willing untuk accommodate kita. Dia berkata, kamu minta, nanti kamu akan dapat. Kamu cari, kamu akan menemukan. Kamu ketok, pintu akan dibukakan. Tapi sekalipun kamu nggak minta, aku tetap memberikan kepadamu hal-hal yang menurut aku baik. Tapi aku ingin kamu minta. I'm willing for you to seek for me. Hal yang ketiga, saudaraku. Perhatikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Saya tidak tahu apa yang diminta oleh para gembala. Mungkin para gembala itu di dalam kesehariannya mereka minta, semoga saya menjadi orang kaya. Atau sampai yang sederhana mungkin ya, mereka minta hal yang sederhana supaya besok orang tua saya sembuh, atau besok kakiku tidak kecekluk lagi. Mungkin, saudaraku ya, permintaan para gembala itu mungkin banyak sekali. Tetapi, saudaraku, Tuhan memberikan mereka yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bisa minta, yaitu Allah memberikan keselamatan. Allah memberikan kepada mereka kesukaan yang besar. Perhatikan ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan yang besar. Kalau tadi fear, a great fear, di sini dikatakan bring good news of great joy. Great fear dikontraskan oleh Lukas dengan great joy. Kamu punya great fear, aku memberikan kamu great joy. Great joy-nya apa? Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Nah, saudaraku, Yesus Kristus, Tuhan, juru selamat di kota Daud. Saudaraku, kalau kita masih ingat ya, pelajaran studi PP1, saudara tentu ingat bahwa main message ya, pesan utama dari Lukas itu adalah membuktikan Yesus itu adalah Sang Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Jadi, saudaraku, bahwa Lukas itu mendiskusikan Kristus, merancang kitabnya sedemikian rupa, sehingga menampilkan bahwa Yesus adalah sosok yang menggenapi janji-janji Allah di masa yang lalu, bahkan sejak Adam dan Hawa, Abraham, Daud, dan seterusnya. Sang Immanuel itu. Nah, ayat 12, saudaraku, itu diteguhkan dengan sebuah dua tanda yang bersamaan. Dikatakan di sana, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Nah, saudaraku, ini menarik sekali karena bayi yang dibungkus di lampin itu hal yang biasa, ya. Dan sesuatu dibungkus di
dalam lampin diletakkan di palungan, itu juga hal yang biasa. Tetapi kalau itu seekor bayi, bukan seekor, sorry, seorang bayi di palungan, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi ini dua tanda yang biasa, tetapi ketika dikombinasikan, ini menjadi dua tanda yang tidak biasa lagi. Seorang bayi dibungkus lampin, siapapun akan melakukan. Ya. Tetapi dibungkus lampin, diletakkan di palungan, ini hal yang khusus. Mengapa? Karena para gembala-gembala ini diakui atau dipikirkan oleh beberapa penafsir bahwa ini bukan gembala-gembala biasa. Kemungkinan mereka ini adalah priestly shepherd. Ya. Artinya apa? Bahwa mereka ini adalah gembala-gembala yang bekerja kepada para imam, yang memberikan servis kepada para musafir yang datang menuju ke Bethlehem, ya, datang menuju Yerusalem. Ini mereka berhenti biasanya di beberapa kota transit, salah satunya itu di Bethlehem. Nah, di Bethlehem ini waktu mereka transit, bagaimana caranya supaya domba-domba yang hendak dipersembahkan kepada imam ini tidak cacat. Tidak cacat. Nah, maka biasanya domba-domba yang kecil, yang belum kuat, yang masih lemah ini, saudaraku, akan dibungkus rapat dengan lampin, mereka tidak bisa bergerak, sehingga di malam hari mereka itu tidur diletakkan di palungan. Dan mereka tahu, semua domba yang masuk di dalam tempat penyimpanan, atau tempat, katakanlah, apa ya, tempat penjagaan ya, seperti pet care gitu ya. Ini adalah domba-domba yang akan dipersembahkan. Domba-domba yang akan dipersembahkan. Sehingga gembala ini tahu bahwa sesuatu yang dibungkus dalam palungan, biasanya binatang, ini adalah binatang yang akan dipersembahkan sebagai sacrificial lamb. Sacrificial lamb. Tetapi kali ini adalah Kristus, Tuhan, Sang Mesias, dibungkus dalam lampin, seorang bayi diletakkan di dalam palungan. Ini tanda yang mungkin bagi orang yang biasa itu aneh, saudaraku, tetapi bagi gembala, mereka itu ada sebuah clue yang tidak bisa dilepaskan. Ini mereka tidak mungkin keliru menemukan bayi di palungan. Hanya satu yang seperti itu. Nah, maka di dalam ayat selanjutnya dikatakan, mari kita pergi untuk melihat apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Dan mereka akhirnya menemukan, karena mereka tahu di mana biasanya domba-domba yang akan dipersembahkan, yang dibungkus dalam lampin, yang dititipkan itu, saudaraku, akan dibaringkan. Nah, saudara, ini menunjukkan apa? Bahwa terkadang, saudaraku, bukan terkadang, seringkali kabar sukacita, kesukaan besar yang Tuhan berikan itu tidak selalu, seringkali tidak sama dengan apa yang saudara dan saya bayangkan. Apa yang saudara dan saya itu inginkan. Yang kita inginkan itu sifatnya terbatas. Kadang-kadang sensasional. Ya. Tuhan, aku ingin supaya aku lepas dari sakit penyakit. Tuhan, aku ingin supaya aku mendapatkan ini dan itu. Tuhan, aku ingin supaya aku jadian sama si dia. Tuhan, aku ingin supaya usahaku lancar. Tuhan, aku ingin. Nah, ini biasanya kita meminta itu sesuatu yang sensasional, sesuatu yang temporal. Temporal. Ini manusia, saudaraku. Saya juga begitu. Nah, tetapi yang Tuhan berikan itu jauh melampaui yang temporal, sesuatu yang eternal Tuhan berikan. Bukan sensasional, sekalipun bisa kita alami, kita lihat, kita rasakan, saudaraku. Tetapi ini sesuatu yang sifatnya melampaui sesuatu yang sensasional, yaitu sesuatu yang sifatnya spiritual. Tuhan memberikan kepada kita anak domba Allah. Anak domba Allah yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Saudaraku, ini tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak spiritual. Tidak bisa sukacita yang besar, kesukaan besar dari surga ini, tidak akan bisa dialami oleh orang-orang yang tidak exercise imannya. Yang orang tidak pernah melahirbarukan. Yang Tuhan tidak pernah melahirbarukan mereka. Nah, saudaraku, menarik sekali bahwa Alkitab itu seringkali memberikan kepada kita kontras tentang hal ini.
Dan Tuhan Yesus seringkali berbicara tentang hal seperti ini kepada kita. Misalnya dalam hal damai sejahtera ya, aku memberikan kepada kamu damai sejahtera, tidak seperti yang dunia berikan, tetapi damai sejahtera-Ku ini melampaui akal budi. Nah, itu baru damai sejahtera. Ya. Dan juga hal-hal yang lain, berkat-berkat rohani itu melampaui apa yang dunia tawarkan. Bahkan, saudaraku, di dalam Yohanes pasal 17, di sana Tuhan Yesus berkata dalam doanya kepada Bapa, Bapa, aku ingin supaya mereka, murid-murid ini dipenuhi dengan sukacitaku, my joy. Sukacitaku, bukan sukacita dunia. Supaya mereka dipenuhi dengan sukacitaku. Nah, ini doa Tuhan Yesus. Pada saat mereka ini akan dibenci oleh dunia. Nah, ini sukacita yang surgawi, saudaraku. Sukacita yang tidak ragu untuk koeksis dengan penderitaan. Tidak ragu untuk hadir bersama-sama dengan kenelangsaan hidup di dunia ini. Tidak ragu untuk koeksis dengan segala keresahan dan kekhawatiran saudara dan saya. Tetapi hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Bahkan Tuhan Yesus, ketika dia mengajar para murid berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah mereka yang dianiaya, dicerca. Berbahagialah mereka yang lemah lembut. Berbahagialah mereka yang lain-lain. Banyak sekali yang kalau kita kontraskan dengan kondisi pada zaman itu, seluruh isi khotbah di bukit itu counterculture. Kata John Stott paling tidak. Counterculture. Tetapi itu yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan itu menantang, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, engkau lebih menyukai rumahmu, ladangmu, anakmu, istrimu, engkau tidak layak mengikut aku. Saudaraku, ini apa ini? Artinya bahwa Tuhan ingin menyadarkan kepada kita ada sebuah system of value yang berbeda dari yang lain. Saudara. Nah, Kierkegaard itu menggunakan istilah existential disappointment. Existential disappointment. Dia mengatakan begini, orang-orang yang meletakkan harapannya kepada sesuatu yang bukan Allah, kepada sesuatu yang ada di dunia ini, mereka akan mengalami existential disappointment. Artinya apa? Bahwa suatu saat, karena itu sifatnya adalah temporal, mereka akan kecewa. Suatu saat, karena kenikmatan di dunia ini sifatnya sensasional, ketika senses kita itu berubah, cara berpikir kita berubah, semuanya akan berubah, maka sukacita itu akan pergi. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita something yang tidak berubah, something yang eternal, something yang immutable, something yang worth fighting for, worth keeping for the rest of our life. Ya, ini yang Tuhan berikan kepada kita. Unik sekali, saudara. Unik sekali. Tuhan tidak memberikan kita receh. Tuhan memberikan kita something yang more valuable, yang dunia tidak berikan kepada kita. Dan ini Tuhan berikan karena kasih-Nya kepada saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam Markus 10, ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang meninggalkan karena aku dan karena Injil, rela meninggalkan ayahnya, ibunya, ladangnya, rumahnya, istrinya, anak-anaknya laki-laki, anaknya perempuan, saudaranya laki-laki, saudara perempuan, dia akan mendapatkan 100 kali lipat dari apa yang dia tinggalkan. Sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Waduh, saudaraku. Ini apa ini? Berarti ini kan Tuhan sedang menawarkan kepada orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang bisa menghargai Kristus lebih dari segalanya, itu sesuatu yang berbeda dari yang ditawarkan oleh dunia. 100 kali lipat, tentu ini bukan matematika, tetapi sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan. 10 kali 10, sempurna kali sempurna, saudara. 10 kali 10, ketidakterbatasan kali ketidakterbatasan. Itu yang Tuhan berikan. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan, how do you value me? Bagaimana engkau menilai aku, diriku, karena aku dan karena Injil, kata Tuhan Yesus. Barang siapa rela meninggalkan sesuatu karena aku dan karena Injil, dia sesungguhnya di dunia ini, saat ini, di masa temporal ini, dia sudah mendapatkan 100 kali lipat. Bahkan dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Yaitu apa?
Apa itu yang 100 kali lipat? Apa itu yang tidak terbatas kali tidak terbatas? Sempurna kali sempurna ini. Tidak lain adalah Kristus dan Injil itu sendiri, saudara. Sampai sejauh mana saudara dan saya akan value Kristus? Menghargai Kristus. Kalau saudara dan saya betul-betul exercise iman kita, kita tahu kita tidak sempurna. Tapi kita exercise iman kita. Kita membuka diri, rela untuk unlearn pengetahuan-pengetahuan teologi kita, relearn lagi, feeling afresh, diiluminasikan oleh Roh Kudus, membaca kisah-kisah Natal lagi, kita akan menyadari bahwa, wow, Kristus itu jauh melampaui dari kesembuhanku, Kristus jauh melampaui dari masa depan 5-10 tahun di depan aku, Kristus yang aku peroleh ini jauh melampaui segala kenelangsaanku. Kristus jauh melampaui perasaan depresiku. Kristus jauh melampaui frustrasiku. Waduh, saudaraku, kita bisa teruskan. Kristus jauh melampaui dari kekayaanku. Kristus jauh melampaui dari jaringan pengaman sosial, bank deposito, dan seterusnya, saudara. Nah, inilah yang mestinya menjadi sukacita buat kita. Sukacita bukan seperti dunia, tetapi sukacita yang betul-betul dari Tuhan. Karena tidak lain, Christ is for us. Itulah sebabnya Paulus berkata, Roma 8 ayat 39, jikalau dia adalah untuk kita, siapa yang berani melawan kita? If Christ is for us, who can be against us? Itulah sebabnya, saudaraku, Paulus itu sampai menyadari kasih Allah yang mengejar dia, menyatakan diri, menyelamatkan dia itu. Paulus sampai berkata begini, tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup memisahkan aku dari kasihnya. Ketelanjangan, peperangan, kelaparan, penganiayaan, dipermalukan, disiksa, disalah mengerti, dipecat, difitnah, dan seterusnya. Tidak ada satupun yang sanggup memisahkan aku dari kasih Allah. Waduh, ini value-nya luar biasa. Saudara, pertanyaan sekarang buat kita. Kalau Natal itu menyingkapkan kepada kita apa yang Allah kerjakan kepada saudara dan saya, sesuatu yang bukan bersifat temporal, sensasional, tetapi sesuatu yang bersifat kekal. Kekal. Dan eternal dan spiritual. Ya, jauh melampaui akal pikiran budi kita, jauh melampaui semua nilai-nilai yang kita bisa kenakan kepada hal-hal ciptaan yang lain. Bahwa Allah ternyata dia adalah Allah yang mencari saudara dan saya, yang sekalipun dalam keberdosaan kita, tetapi dosa-dosa kita tidak pernah menghalangi Allah mencari saudara dan saya. Kedua, bahwa Allah adalah Allah yang menyatakan diri berulang kali. Dalam berbagai cara, dia bahkan mengundang kita, mengajak saudara dan saya, mintalah, carilah, ketoklah. Dan dia bukan hanya Allah yang ingin kita menjadi religius, tapi dia adalah Allah yang menyelamatkan. Allah yang menjadikan kita miliknya. Lebih daripada yang lain. Segala bumi ini akan bergoncang, gunung-gunung akan beranjak, tetapi firman dan kasih Tuhan tidak akan berlalu. Masihkah saudara dan saya akan melayani kekhawatiran, ketakutan kita, apapun penyebabnya itu? Tidakkah saudara dan saya kembali tertarik, attracted? Oh Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih lagi. Dan tidakkah sukacita itu mulai muncul seperti bintang di tengah kegelapan? Saudaraku, sukacita Kristiani yang dianugerahkan bukan tergantung pada perasaan atau mood, bukan juga pada perbuatan atau status sosial kita, bahkan tidak tergantung pada kegelapan. Terang itu bercahaya, tetapi kegelapan itu tidak berhasil menguasainya. Di antara kita ada banyak sekali clouds of witnesses, ya, saksi-saksi seperti awan-awan cumulus nimbus yang seminggu ini bakal banyak di sekitar kita. Kalau sudah lihat awan itu, ingatlah bahwa di sekitar kita itu ada banyak sekali rekan-rekan kita yang sebenarnya sudah memberikan banyak kesaksian.
Saya tidak tahu apakah Stephen Vincent hadir di tengah kita. Saya pernah sekamar dengan beliau. Dia dulu drug addict, bergumul berat. Tetapi Tuhan turns him from a person of fear into a person of joy. Di dalam kelemahan, saya yakin dia belum sempurna. Tetapi suruh lihat, dia berubah. Dia sekarang melayani di Breakthrough Mission. Beberapa lagi di antara kita mungkin punya masa lalu yang gelap dan kelam. Tetapi lihat, Tuhan sudah memindahkan Anda kepada terang yang ajaib itu. Richard Mao, mungkin tidak banyak orang tahu, dia dulu pernah menjadi presiden di Fuller. Dia dulu adalah seorang alkoholik. Tetapi lihat, Tuhan dengan kasih-Nya mengubah dia. D.L. Moody, penjual sepatu. Tokoh Alkitab. Yakub itu adalah pendusta. Petrus, seorang yang temperamental. Daud mempunyai affair, pezina. Nuh, bahkan pemabuk. Yunus melarikan diri dari Allah. Thomas, seorang peragu. Lazarus mati. Tapi Tuhan mengubah mereka. Menyatakan diri secara khusus, spesial, secara spiritual. Dan hal yang sama ditawarkan kepada saudara dan saya hari ini. Seperti John Newton, yang menulis lagu Amazing Grace, dia berkata, I once was lost, but now am found. I'm blind, but now I see. Aku dulu hilang, sekarang aku ditemukan. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Maka benar, seperti yang dikatakan oleh Paulus, dan diparafrase oleh Oscar Wilde. Setiap orang kudus mempunyai masa lalu, dan setiap pendosa mempunyai masa depan. Saudara maukah? Saudara kembali unlearn, relearn, dan being transformed by God. Sehingga hidup kita tidak lagi melayani kefanaan, tidak melayani kesementaraan. Saudara dan saya pasti akan terus bergumul dengan perasaan, karena seperti yang Pak Yakub tulis dalam bukunya itu ya, kita tidak bisa lepas dari psychological reality. Saya sangat-sangat setuju. Itulah sebabnya teologi tiap orang satu dengan yang lain tidak pernah identik persis sama. Tetapi panggilan Tuhan jelas. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk melayani perasaan, tetapi melayani Tuhan dengan semua perasaan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, saudaraku. Persembahkan segala kerapuhan Anda kepada Tuhan. Yang tidak sempurna Tuhan tahu. Tapi maukah, saudaraku, kita menyambut panggilan Tuhan itu sekali lagi dengan sukacita. Seperti gembala-gembala itu bersukacita. Karena mereka tahu mereka diampuni. Saudara perhatikan di akhir cerita, perubahan dahsyat yang dialami oleh para gembala. Ketakutan besar digantikan dengan kesukaan yang besar. Tangan yang biasanya kosong, sekarang hatinya penuh dengan nyanyian yang meletup-letup. Mereka tidak bisa tahan sendiri, mereka luapkan, ceritakan berita kesukaan itu. Mereka mencari Mesias. Dan mereka memberitahukan kepada orang di sekitar sana. Nah, para gembala ini yang adalah saksi-saksi bisu, sekarang menjadi bentara-bentara kemuliaan Allah. Kalau Tuhan bisa bekerja kepada para gembala, saya yakin Tuhan juga bisa bekerja melalui saudara dan saya. Selamat Natal, kiranya berita Natal tentang Kristus, kasih-Nya yang mencari, menyatakan diri, dan menyelamatkan kita, menyegarkan, membangkitkan cinta kita kepadanya, dan
memberikan kepada kita sukacita yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya minta kesediaan Pendeta Yonas Budi untuk unmute dan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur karena Dikaulah Allah kami yang telah menyentuh kami dan memperkenalkan diri-Mu kepada kami, umat-Mu yang lemah, yang tidak berarti apa-apa ini. Di tengah-tengah segala pergolakan dunia, di tengah-tengah segala pencarian identitas diri kami yang mungkin terus berlangsung, keinginan-keinginan kami untuk menjadi yang bukan diri kami, tetapi Dikau menjumpai kami ketika kami menjadi diri kami. Dikau menjumpai kami di titik di mana kami berada. Dan kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang telah menyentuh kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus berbicara kepada kami, terus menyingkapkan kebenaran-kebenaran kepada kami. Dan biarlah perenungan akan kebenaran firman Tuhan ini boleh terus berlangsung di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh menyediakan hati kami untuk boleh terus-menerus dijumpai oleh Tuhan. Dan biarlah proses ini boleh menjadi satu proses yang terus-menerus kami nantikan di dalam sepanjang hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa, dan kami bersyukur atas inisiatif yang sudah Tuhan kerjakan di dalam karya keselamatan dan perjumpaan Tuhan yang menjumpai kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Kalau tadi ketakutan disebabkan oleh kehidupan masa lampau, ketidakmampuan masa sekarang, dan ketidakmengertian akan masa depan, maka sukacita juga diberikan karena 3 alasan. Pertama, karena Tuhan menerima kita, termasuk masa lampau kita. Tuhan yang paling tahu semua dosa kita, tetapi pada saat yang sama Dia juga yang paling mengasihi kita. Dan 2, saudara dan saya sekarang menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang, diterima tanpa syarat olehnya. Dan yang ketiga, Tuhan akan terus menyempurnakan kita sampai suatu hari kita akan face to face mengenal Dia dalam kesempurnaan. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada pemimpin acara. Sahabat RBM yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena Anda telah mendengarkan dengan setia rekaman yang baru saja kami bagikan. Jika Anda merasa diberkati oleh apa yang baru saja Anda dengarkan, silakan membagikan rekaman ini kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal RBM kami, supaya konten-konten terbaru kami tidak Anda lewatkan. Kiranya Tuhan yang Maha Baik memberkati Anda, dan sampai jumpa di rekaman berikutnya.